Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, saat lagi kita akan mulai kajian tafsir juz 1 dari kitab Tafsir Al-Munir. Hari ini insya Allah akan dilanjutkan mulai dari ayat 102 oleh Ustadz Fajri. Karena sudah jam 1 dan sudah mulai banyak yang bergabung, saya persilahkan kepada Ustadz Fajri. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita di juz yang pertama, dan harapan saya teman-teman sekalian tetap bersemangat. Mungkin ada yang mikir ini ngaji mulu kayaknya. Biarin aja. Namanya Ramadan emang gitu. Anggap saya bulan pesantren. Ngaji mulu, tilawah mulu, sholat mulu, puasa mulu. Emang gitu, pesantren biar duitnya sama masalah. Karena kita kalau nggak sibuk dengan jujur Ramadan nih, kalau nggak sibuk dengan kebaikan, niscaya akan apa? Sia-sia. Akan sia-sia dan tersibukkan dengan yang bukan kebaikan, kan gitu, bener gak? Maka biarin aja, biar sama saya juga ngerasain gitu. Ini apa namanya? Ngisi lagi. Ya, namanya Ramadan, emang kayak gitu tipikalnya. Nikmati aja. Nikmati. Harus kita maksimalkan untuk kebaikan. Nanti kan ada saatnya. Kalau tiap hari begini setahun penuh, sementara teman-teman bukan santri, mungkin problemnya. Tapi kalau kondisinya Ramadan nggak masalah. Dan juga saya ingatkan teman-teman sekalian, ini kan ada kuis, dikerjain kuisnya. Terus rutin harus datang, hadir, dan namanya nanti ada hadiahnya di kuis tersebut. Oke. Kita masuk di ayat 102. Dan ini jujur teman-teman sekalian, ini bersyukur kita daurah ini mengkaji Quran. Ya. Saya tahu bahwa banyak pengajian lain yang itu tematik. Ya. Pengajiannya tematik, nggak mengkaji Quran. Artinya secara langsung nggak mengkaji Quran. Itu bagus. Tetapi tentu lebih bagus lagi kalau Ramadan betul-betul mengkaji Quran. Sepakat nggak? Ya. Jadi bersyukur kita mengkaji. Dan Ramadan bagaimanapun bulan ilmu, selain juga bulan ibadah. Dan juga ini konsistensi alhamdulillah Yayasan Bisa selalu tiap mengadakan kegiatan itu selalu berusaha agar ada kitabnya, ada rujukannya, jadi tidak selalu tematik, atau bahkan mungkin hampir nggak pernah bikin acara tuh pengajian tematik, itu hampir nggak pernah ya. Ini bagian dari sebuah kenikmatan agar kita runut dalam belajar, karena bagaimanapun dengan adanya kitabnya, mungkin teman-teman sekalian nggak secara langsung membaca kitabnya, tapi setidaknya teman-teman tahu bahwa pengajian kita ini runut, ada rujukannya, gitu ya. Ini sekedar intermezzo dari saya pribadi, prolog, agar mungkin teman-teman agar tersemangati lagi, dan juga saya juga tersemangati lagi, dan kita sama-sama kembali memperbaharui niat agar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai ngajinya cuma ngaji karena jadwal, jangan. Karena ada ngajinya karena ada jadwal aja nih. Jangan gitu. Tapi ya kita setiap ada jadwal ngaji, kita perbaharui niat ngajinya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma ngaji karena memang udah jadwalnya, ya jadinya asbahatil ibadatul adah. Ibadah jadi adat kebiasaan. Jadinya biasanya kayak makan minum, bisa nggak berpahala. Gitu. Oke. Dan kita sudah, ini pertemuan ke berapa nih Kang Nafis nih? 7 apa? 8 Ustaz. 8. Oh iya, ada 102 nih, ada pertemuan ke-8 udah. Nanti malam insya Allah ada kuis. Oke, ya seperti biasa pertemuan genap ada kuisnya. Oke, ayat 102 ini ayat terpanjang di juz ini. Ayat 102 ayat terpanjang di juz 1.
Dilihat, teman-teman udah lihat semua? Ya. Teman-teman yang belum datang tolong diingatkan. Yang diingatkan ya. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Siapa nih mereka nih siapa? Siapa? Loh, kok pesan bisa live? Ajakin teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain diajakin di grup. Teman-teman kalau punya teman, diajakin di grup. Oke, betul Bang Rezki. Bani Israel. Ya karena kisah sebelumnya, ini ayat-ayat sebelumnya bicara tentang Bani Israel. Dan itulah tipikal surat Al-Baqarah. Terutama lebih fokus ke Bani Israel dari kalangan Yahudi. Mereka nih mengikuti yang diajarkan setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Setan di sini kalangan manusia dan jin. Di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Kata mereka, Nabi Sulaiman ini bisa punya kehebatan yang dahsyat-dahsyat itu karena beliau jago sihir. Nabi Sulaiman jago sihir, makanya punya kehebatan yang dahsyat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini. Wa ma kafara Sulaiman. Enggak, Sulaiman enggak kafir. Kenapa di sini kok langsung Sulaiman enggak kafir? Kan yang dituduh Sulaiman sihir, ya enggak? Tapi kok Allah bilang enggak Sulaiman enggak kafir. Kenapa gitu? Kenapa kira-kira? Coba mikir deh. Coba jawab di grup di chat. Karena yang gimana? Diberikan pada Nabi Sulaiman bukan sihir. Iya benar. Tapi mukjizat dari Allah. Kalau sihir kan dari setan. Betul. Enggak. Pertanyaan saya, ini dijawabnya oleh Bang Kavi. Kang Nafis saya dapat pesannya cuma belum langsung menukik. Ini ya, Bang Kavi langsung menukik. Bener Bang Erwin. Ini Bang Erwin salah satu legenda UI, legenda pesan di beliau. Angkatan kedua, salah satu dan mahasiswa terbaiknya waktu itu, santri terbaiknya. Ini Bang Erwin, Masya Allah. Dia menjawab karena sihir betul salah satu pembatal keislaman. Karena sihir salah satu bentuk kekafiran. Ya nanti ada rincian ya. Para ulama sendiri ada titik ulama tuh sepakat di situ sihir kekafiran, ada titik ulama masih beda pandangan, sihir kekafiran atau bukan. Dan mazhab yang paling ringan terkait sihir itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang bisa dibilang ya paling woles terkait sihir itu mazhab Syafi'i. Tapi tetap ya mazhab Syafi'i ada level sihir kafir. Tapi Imam Syafi'i sendiri tegas dalam mengatakan bahwa tidak semua sihir kekafiran. Kalau sihir itu ada unsur kekafirannya kafir. Kalau enggak maka dosa besar tidak kafir. Ala kulli hal, sihir yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi ini adalah sihir yang merupakan kekafiran. Makanya ketika mereka menuduh Sulaiman sihir, jago sihir, maka Allah membantahnya dengan mengatakan Sulaiman gak kafir kok. Bukan dengan mengatakan Sulaiman bukan penyihir kok. Paham nggak? Paham ya? Paham, Ustaz. Oke. Ya kan demikian yang logika berpikirnya kan gitu. Di sini dalil bahwa sihir, ntar juga ada dalil penguat lagi. Kata Allah, akan tapi setan-setan lah yang kafir. Walakin nasyayatina kafaru. Ini setan-setan yang kafir dengan sihir. Jin-jin dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia di zaman Nabi Sulaiman lah yang kafir dengan mempraktikkan sihir. Sebelumnya saya mau tahu dulu bahwa Bani Israel tuh ya, duluan nabinya Musa apa nabinya Sulaiman? Siapa yang duluan? Nabi Sulaiman apa Nabi Musa? Musa. Musa dulu ya, oke. Musa dulu, kemudian nyebrang laut kan gitu. Nyebrang Laut Merah, kemudian mau membebaskan Palestina, tapi Bani Israel 10 ibaratnya ya, dari jejak pendapat anggota Dewan Bani Israel, 10 menolak jihad, 2 menyetujui jihad. Akhirnya nggak jadi jihad. Mereka malas, mereka pengecut,
mereka membangkang pada Nabi Musa, malahan bilang nanti surat Al-Maidah, ya udah pergi aja kamu deh, Musa, kamu sama Allah berdua perang sana. Kalau udah menang kabarin kita. Nah, saya ingat banget Ustaz Nuzul bilang gini, kalau udah menang nanti ping kita ping. Dulu waktu masih zaman BlackBerry. Saya ingat dulu waktu ngaji sama beliau. Nanti ping kita aja kalau udah menang. Kata Ustaz Nuzul. Tinggal lupa tuh momen itu. Ini masih ya, bocah kayak. Kemudian akhirnya mereka gak jihad, kemudian dihukum sama Allah 40 tahun terperangkap. Kemudian akhirnya Nabi Yusha, setelah Nabi Musa meninggal dan Nabi Harun meninggal, memimpin Bani Israel generasi baru untuk melawan ya, dan membebaskan Palestina. Akhirnya bebas. Kemudian mereka tinggal di Palestina. Oke. Tinggal di Palestina beranak pinak sehingga kemudian muncul lagi musuh, mereka terkalahkan, terusir, gitu ya. Sehingga kemudian itu kisah yang Allah sebutkan di akhir juz kedua, akhir juz 2 Al-Baqarah. Kita nggak bahas bulan ini, bulan Ramadan tahun depan insya Allah. Akhir juz 2, di situ mereka diusir lagi. Akhirnya nabi mereka, Nabi Samuel, kemudian menunjuk raja yaitu Tolut, Saul, the King Saul. Tolut, kemudian Tolut berjihad lagi untuk mengusir penjajah-penjajah itu dari Palestina. Kemudian menang di antara jagoan yang berperan besar saat itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud masih muda waktu itu, tentara muda. Dia membunuh pimpinan musuh yang penjahatnya itu, pimpinan Amalek, dalam hal ini adalah Jalut, Goliath. Terkenal orang barat menyusul David melawan Goliath. Nah, kemudian lama-lama Tolut kemudian terlengserkan, ya, kemudian digantikan Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud memimpin kerajaan Bani Israel. Kemudian Nabi Daud digantikan oleh Nabi Sulaiman. Kebayang ya alurnya ya. Jadi Nabi Sulaiman itu jauh setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bani Israel itu belajar sihir. Kira-kira dapat dari mana kok dapat ajaran sihir? Kalau lihat alur tadi, kan di sini kata Allah yang pakai sihir zaman Nabi Sulaiman itu justru manusia ya, ini artinya sebagian Bani Israel dan juga jin-jin yang ada hidup saat itu. Itu mereka yang praktek sihir, justru bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mukjizat bukan sihir. Apa? Kira-kira dari mana? Kalau melihat alur tadi, kira-kira coba dijawab. Kira-kira dari mana? Melihat alur cerita tadi itu, akar sihir Bani Israil itu dari mana? Jawab dong, jawab. Oke. Asal sihir. Dari mana? Mungkin dari orang-orang kafir Bani Israel dari zaman sebelum Nabi Sulaiman. Iya, dari mana? Kan Bani Israel kan selalu ada nabi, ya, dipimpin nabi. Kok bisa ada sihir dari mana tuh? Sihir kan ini kan ilmu dipelajari. Kok bisa akarnya dari mana? Orang kafir zaman Nabi Musa, Seth. Dari orang Koptik, dari Mesir, jawabannya. Mereka betul banget. Bukan harus mau ke situ sebenarnya arahnya, cuma belum menukik lagi, nggak pas. Betul, jadi di saat mereka di Mesir itu apa? Ya, yang mereka banggakan saat itu, yang tren saat itu apa? Sihir. Makanya kan selalu kaidahnya para nabi itu mujizatnya adalah mujizat yang mengalahkan apa yang terhebat saat itu. Gitu. Yang terhebat di Mesir saat itu dibangga-banggakan sihir, malah penyihir banyak.
bukan ya, pokoknya Nabi Musa menghadapi penyihir-penyihir kan gitu. Nah, orang-orang Bani Israel pun akhirnya ada yang belajar sihir tersebut. Kemudian ngikutlah, dan mereka jadi orang munafik di tengah umat Bani Israel, di tengah umat Islamnya Nabi Musa, mereka jadi orang munafik, diam-diam menyimpan sihir. Maka saya bilang Samiri, ya kan? Samiri nih, ini termasuk Samiri, dia juga termasuk praktisi sihir. Maka dia tahu trik, dia lihat, oh kok itu kuda yang ditunggangi makhluk jelmaan Jibril ini bisa menghidupkan tanah. Dia ambil itu logika sihir, dia sadar konsep seperti itu. Makanya kemudian Nabi Musa pun bersama umatnya, berarti di tengah umat Nabi Musa ada munafik, dia mewariskan ilmu sihir, dan terus lintas generasi itu ilmu diwariskan. Jelas ya. Sekarang Allah pengen cerita di situ. Di surat 2 ayat 102 ini, itu sihir di Mesir itu dari mana? Jadi kurang lebih kita bisa ya memberi judul ayat 102 nih dengan judul apa? The Origin of Magic gitu. Boleh lah. Jadi kalau kita mau dapat dalil asal usul sihir, itu di surat ini nih. Surat 2 ayat 102. Asal usul sihir. Allah bawa kita ke zaman Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman, kita dari situ bisa melacak, oh ternyata berarti dari Mesir. Sekarang Mesir dari mana nih? Gitu ya. Karena lagi-lagi ingat, sihir ini ilmu. Ada ya skill juga, ya pengetahuan dan skill. Dia nggak tiba-tiba muncul. Dia dipelajari, diwarisi, turun temurun. Jelas ya? Oke, kita lihat. Kita terusin dulu baca sampai terdapat, oh dari sini sihir. Atau Allah, akan tetapi setan-setan yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka setan-setan dari kalangan jin dan manusia itu mengajari manusia sihir. Jadi kalau setan dari kalangan manusia siapa nih? Ini sebagian Bani Israel. Makanya ajaran Yahudi itu ada yang penuh dengan nuansa mistik, itu ajaran Kabbalah. Ajaran Kabbalah itu penuh dengan nuansa sihir, dan sampai sekarang kebanyakan pesulap di Amerika itu Yahudi. Ya, tahun 2015 The Sun tuh mengeluarkan artikel ya bahwa kebanyakan pesulap di Amerika tuh Yahudi. Dan itu pesulap ya kadang sebagai selebritas dia pesulap, tapi di dalam dunianya hakikinya misalnya dia di sisi lain kehidupan dia sangat terbuka, kemungkinan dia lebih dari sekedar pesulap. Gitu. Oke. Dia mereka mengajari manusia sihir. Dan mereka mengajari apa yang diturunkan. Wa ma'unzilah alal malakaini. Diturunkan atas kedua malaikat di Babilonia, di Babil. Babilonia di mana? Kira-kira sekarang Babilonia tempatnya di mana? Di Irak. Iya, di Irak, betul. Babilonia kerajaan lama ya. Babilonia, Sumeria, Asyir itu kerajaan-kerajaan klasik. Peradaban Mesopotamia, peradaban Mesopotamia. Teman-teman, saya rekomendasikan mereview pelajaran sejarah di SMP. Ada peradaban-peradaban kuno, peradaban Sungai Yangtze, peradaban Mesopotamia, peradaban Sungai Indus. Mesopotamia disebut Mesopotamia karena berada di antara Sungai Tigris dan Efrat ya. Nah, kemudian peradaban Sungai Nil ini dikaji, dibaca ya. Baca ringkas, karena nanti akan banyak ayat Quran tuh connect ke sana. Jujur aja, jujur. Ya. Akan banyak ayat Quran tuh connect. Dan itu ilmu yang bagaimanapun sudah kita pelajari kan. Jadi kita sebenarnya seperti punya tanggung jawab mereview lagi. Kan udah pernah belajar. Kok dilupakan? Itu seperti kufur nikmat gitu. Udah belajar terus dilupain. Toh juga bukan ilmu yang mudorot kan. Ilmu bermanfaat malah. Instead dia ilmu sangat bermanfaat. Maka di review lagi. Nah, di Babilonia itu, kita tahu di antara Raja Babilonia yang ada di Quran siapa misalnya? Raja Babilonia yang Allah sebutkan atau singgung di Quran. Siapa? Biar kebayang dulu. Ayo dong. Jawab, yang lain.
Siapa ya? Namrud, Ustaz. Siapa raja Babilonia Allah singgung di Quran? Emang si Allah nggak sebut namanya, cuma Allah singgung. Dan insya Allah kita pada tahu namanya. Yaitu Namrud. Raja siapa? Namrud. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih." Nanti juz 3, awal juz 3. An atahullahul mulk. Itu Namrud, atau kalau di dalam Bible di dalam Taurat ya, Nimrod. Di dalam perjanjian lama itu namanya Nimrod. Namrud. Namrud ini salah satu raja Babilonia. Jadi kerajaan Babilonia berarti di zaman Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim hidup di era Babilonia. Oh, bayang berarti Nabi Ibrahim sebelum atau setelah Nabi Musa, Nabi Ibrahim tuh? Sebelum, Ustaz. Sebelum, jauh ya, bapaknya para nabi. Nabi Musa kan Bani Israel. Anak keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub anak Nabi Isa, Nabi Isa anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi zaman Babilonia. Nah, berarti itu sihir dari zaman Ibrahim tuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kerajaan Babilonia. Gimana ceritanya? Allah turunkan malaikat 2 orang, dijelmakan jadi manusia. 2 malaikat itu Harut dan Marut. Siapa? Harut dan Marut. Kemudian 2 malaikat ini ngapain? Ngajarin sihir. Jadi Allah kirim 2 malaikat ini untuk ngajarin sihir. Tadinya di planet bumi nggak ada sihir. Sebelum ini nggak ada sihir. Sihir baru ada ibaratnya diimpor. Gitu. Jadi masuk ke dalam ke planet bumi ini melalui siapa? 2 malaikat. Siapa 2 malaikat ini? Harut dan Marut. Allah tugasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin." Lanjutan ayatnya. Mereka tidaklah mengajari seorang pun. Ini 2 malaikat ini. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sampai mereka mengatakan kepada yang mau belajar, "Sungguh kami hanyalah ujian. Jangan kamu kafir." Nah, ini dalil penguat. Kok begitu sih? Kok kenapa bilang jangan kafir? Kok kenapa? Ini kan lagi bahas sihir. Kok malah bilang jangan kafir? Kan mereka ngajarin sihir. Kenapa bilangnya malah jangan kafir? Karena sihir adalah apa? Kafiran. Karena sihir kekafiran. Jadi sihir secara umum itu kekafiran. Memang itu tadi sudah disebutkan bahwa ada seperti Imam Syafi'i merinci ada sihir yang nggak nyampe kekafiran. Ada, tapi ya itu mungkin sangat kecil kemungkinannya dalam kenyataan. Intinya untuk konteks ayat ini sihir yang mereka ajarkan sihir kekafiran. Jadi lucu, unik ya bahwa nih 2 malaikat dijelmakan jadi manusia kemudian buka kelas sihir gitu ya. Dia bikin kelas, mungkin nyebar pamflet waktu itu gitu ya, kalau kita gambarannya gitu ya. Terus ada linknya Google Form ngisi gitu. Di Google Form itu ada tulisan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguh kami hanya ujian. Harap sabar. Ini ujian. Jangan kalian tergesa-gesa jadi malah belajar. Jangan kafir. Ini dalil juga bahwa sebagian ulama mengatakan belajar sihir saja itu sudah kafiran. Fala takfur, karena fala takfur di sini kan harusnya kan kalau dia ngajarin sihir, kemudian ada yang mau belajar, terus bilang, "Sungguh kami hanya ujian." Logika normalnya kan dia bilangnya apa? Maka jangan belajar sihir kan gitu. Ada orang mau belajar sihir. Jangan. Kita ini ujian. Jangan kamu belajar sihir. Kan gitu. Tapi di sini bilangnya jangan kafir. Maka terpahami oleh banyak ulama, ya, mayoritas ulama, bahwa belajar sihir itu sendiri sudah kafir. Sudah kekafiran. Dan itu make sense karena orang yang mau belajar sihir itu akan melakukan, ya di kurikulumnya itu banyak kekafiran. Banyak hal-hal kemusyrikan. Jadi orang belajar aja kafir. Tapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i merinci, enggak. Tapi intinya pokoknya kayak sudah bilang tadi bahwa madzhab Syafi'i ini dia punya rincian terhadap sihir. Tapi itu rincian yang di kenyataannya tidak berupa rincian itu. Kita hargai ijtihad Imam Syafi'i merinci. Ya. Tapi kenyataannya enggak gitu. Kenyataannya kebanyakannya hampir selalu tidak sesuai dengan rincian beliau, malah ke dalam kasus yang berupa kekafiran. Gitu. Jadi pada akhirnya kemudian jangan teman-teman coba belajar sihir dengan alasan Imam Syafi'i ini beliau tidak memutlakkan. Jangan gitu. Ya kenyataannya apa di lapangan? Gitu ya. Kenyataannya apa di lapangan? Jelas ya. Oke.
kita lanjut lagi. Jadi kata mereka, jangan kafir. Menarik. Gimana kira-kira teman-teman akan ikut nggak kalau ada dua malaikat buka kursus sihir, kemudian tapi sebelum kita lagi daftar nih, kita hanya ujian gitu, jangan kafir. Kira-kira akan terus nggak? Teman-teman terus nggak? Jujur aja. Nggak akan ya. Nah, tapi itu ada bukti zaman itu malah maju tetap. Jadi dia tetap, ya saya ikut pokoknya kafir nggak masalah kata dia gitu. Kurang lebih gitu gambarannya. Nggak masalah, bolos kafir bodo amat. Itu akhirnya kata Allah, fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka belajarlah mereka dari kedua malaikat ini apa yang membuat mereka bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya. Antara seseorang dengan istri. Maksudnya mereka belajar sihir. Di mana sihir? Di antara sihir itu adalah guna-guna, ya di antara bentuk sihir yang mungkin sangat sering, guna-guna untuk bikin suami sama istri ini cekcok, kemudian bisa akhirnya kemudian direbut. Ini kan sering terjadi lah guna-guna seperti itu. Jadi ada sihir, contoh ya, tanya ya gimana sih, seorang mahasiswa dia sudah jatuh cinta pada seorang mahasiswi, ternyata mahasiswinya keburu dilamar sama orang lain, dia cinta ditolak, kemudian istilahnya cinta ditolak gimana semboyannya? Dukun bertindak gitu. Ya. Dia nggak mau nerima, udah lamar nggak diterima, dilamar orang diterima, cinta ditolak. Akhirnya dia pergi ke dukun, kemudian ini adegan berbahaya ya, jangan ditiru. Ini adegan berbahaya, nggak boleh ditiru. Kemudian dia minta dukun, tolong Pak Dukun, ini dia apain biar mereka nggak pisah. Kamu persembahkan dulu, korban dulu untuk berhala, korban dulu untuk setan, untuk jin, untuk dewi ini, dewa ini, nyi itu, mbah ini, mbah itu. Ya nggak apa-apa mbah, beli kambing, belilah, atau lakukan, pokoknya praktek kemusyrikan. Udah, makanya kayak gini udah kafir. Alhamdulillah minta kafiran. Kemudian akhirnya si suaminya dan istrinya ini mulai nggak harmoni, nggak bla bla. Akhirnya kalau misalnya Mbak nggak bisa berhubungan lagi, kayak mau berhubungan misal contoh, maaf ya, nggak bisa. Nah, akhirnya nggak harmonis, bla bla, cerai. Terus datang lagi si mahasiswanya ke dukun, tolong bikin dia naksir sama saya. Ya kafir dulu, cuma bahasanya pasti nggak kafir lu nggak gitu, tapi ya persembahkan dulu untuk setan, persembahkan dulu untuk jin, untuk persembahkan lagi. Akhirnya naksir dia, peletnya namanya. Ya udah kayak gitu, itulah sihir. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Na'udzubillah min dzalik. Dan salah satu buku yang bagus menerangkan fenomena ini, dan dari situlah saya belajar. Dulu waktu SD saya baca bukunya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ulama besar Mesir, Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau punya buku tentang sihir ya. Cuma versi bahasa, saya waktu itu baca terjemah. Kalau versi bahasa Arabnya ada. Siapa ya judulnya tuh lupa saya. As-Sarimul Battar. Ashar gitu pokoknya. Intinya Syekh Wahid Abdus Salam Bali punya buku. Itu sampai sekarang masih populer bukunya. Coba di googling buku Wahid Abdus Salam Bali sihir. Saya cari dulu. Ya teman-teman baca. Itu jujur buku sangat bagus, dan beliau pakar. Syekh Wahid Abdus Salam Bali pakar dalam ini judulnya Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya. Penerbit Ummul Qura. Nah, juga diterjemahkan oleh ada juga yang banyak penerjemah itu malah bukan. Intinya ini buku bagus, Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya, dibaca. Jadi kalau mau tahu ya, bagaimanapun mungkin kita ya sedikit banyak boleh tahu. Kemudian untuk buku yang ini nih ada bonus CD audio Ruqyah, jadi teman-teman bisa belajar buat praktek Ruqyah sendiri kalau ada kenapa-napa. Baik. Saya ingat kalau kita intermezzo. Saya ingat dulu tahun 2015 itu pernah ada
salah satu santri di salah satu pesantren mahasiswa di kota Depok itu kayak kena gangguan gitu. Sebabnya karena ibunya dari kampung, ibunya nih menyuruh bawa satu yang sebenarnya itu jimat, udah diisi dengan makhluk halus jimat itu. Yang artinya nggak nyaman, terganggu gimana sih santri kok bawa gitu ya. Ibunya mungkin dari daerah gitu, emang dari daerah sih dia. Akhirnya ya udah, ya ada seorang ustadz gitu, kemudian atau seorang anak muda dia akhirnya dibaca-bacain gitu dan seterusnya, di ngajiin sebelum kemudian dibakar dan dibuang objek tersebut. Dan itu nyata bener memang setelah itu si anak muda tadi dia di mimpinya ngelihat ada ya bahwa itu jinnya kayak marah gitu kesel. Dan itu bukan sekali anak muda itu merasakan itu ya. Pernah juga dia membacakan juga terhadap orang yang seperti kena gangguan makhluk halus, kemudian di ngajiin, di ruqyah gitu ya. Kemudian pas tidur ngimpi jinnya kesel gitu. Dia kayak mau marah lah. Ini semakin menguatkan si anak muda tadi keyakinan bahwa ini memang kayak gini-gini adalah sebuah hal yang penting untuk dipelajari. Dan seharusnya setiap keluarga atau kepala keluarga ini salah satu ilmu yang mesti dia pegang lah. Sedikit banyaknya. Jadi jangan dikit-dikit nelpon, tolong ruqyahnya. Itu hal sederhana ruqyah. Malah kalau Anda minta ruqyah, Anda bisa nggak dapat keutamaan 70.000 masuk surga tanpa hisab. Jadi mending meruqyah sendiri, auto ruqyah, atau meruqyah keluarganya meruqyahkan tanpa perlu manggil ustaz, agar tetap didapat keutamaan tersebut. Kan kita tahu ya ada hadis tentang keutamaan itu. Oke. Dan ini bukti bahwa kayak gini-gini nyata adanya dan masih ada di sekeliling kita, dan ini bagian dari dakwah tauhid harus ada ke arah sana. Teman-teman sekalian, saya yakin mungkin ada sebagian anggota keluarganya atau siapa yang teman dikenal masih saja mempraktikkan hal seperti ini diingatkan. Karena ini bertentangan dengan tauhid. Ya, jujur aja deh, nggak ada tuh. Dia mungkin menampakkan diri sebagai tokoh agama, pakai sorban dan semisalnya, menyebut diri sebagai paranormal, ya, menyebut diri sebagai orang pintar, atau dengan sebutan-sebutan lain. Tapi pada akhirnya praktek yang mereka lakukan adalah kemusyrikan. Dan itu zaman sekarang ya, sebenarnya merupakan hal yang maklumun minat dini berdarurah. Udah jelas dalam Islam. Siapa sekarang orang yang nggak tahu dukun itu haram dalam Islam? Ada nggak? Siapa yang nggak tahu dukun itu musyrik? Nggak ada orang Islam yang nggak tahu. Maka ini nggak ada. Sebenarnya parah kalau kok masih ada orang melakukan itu. Berarti kan begitu lemah keimanannya. Begitu benar-benar menuruti ajakan setan. Dan kita juga di sini melihat potret betapa malaikat Harut dan Marut aja yang dikirim oleh Allah sebagai ujian. Dia ngajarin sihir, itu udah ngingetin, kalian jangan belajar sihir, ini kita ujian doang. Ternyata malah belajar sihir. Masih belajar, terus diwariskan dari Babilonia, itu terus terwariskan. Karena Babilonia pada akhirnya kemudian peradaban besar, dia juga bertemu dengan Mesir, bertemu dengan peradaban Assyria, bertemu dengan peradaban-peradaban kuno saat itu. Di antara titik pertemuannya adalah ini, sihir. Sampai akhirnya kemudian menemukan kemajuan besar di Mesir. Ibaratnya diadopsi oleh kerajaan secara resmi sihir ini. Dan kita kalau baca sejarah klasik, itu memang sihir legal sekali di kerajaan-kerajaan tersebut. Kata Allah, lanjutan ayatnya, wa mahum bidori nabi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidaklah membahayakan ini para penyihir tersebut seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Yani mereka pada akhirnya meskipun memberikan bahaya, tapi tetap bagaimanapun izin Allah. Ini juga menguat konsep takdir menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa keburukan pun dengan izin Allah, keburukan juga dengan takdir Allah. Dan Allah termasuk ini, Allah yang ngirim 2 malaikat ini sebagai ujian. Ini kan keburukan, tapi itulah wa yata'allamu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kata Allah, mereka ini belajar yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat. Maka di sini mereka belajar sihir nggak manfaat, malah mudarat. Dan mereka udah tahu, kata Allah, bahwa siapa yang membeli sihir, artinya membeli sini menukar hidup akhirat dia, menukar agamanya, tauhidnya dengan sihir. Ya nggak apa-apa deh, kata dia. Saya kafir, yang penting dapat sihir. Nah, itu dia membeli, menukar, barter. Malau fil akhirati min khalaq. Mereka ini nggak dapat bagian apa-apa di akhirat.
artinya kafir. Kalau kan kafir, amal soleh nggak berguna di akhirat dalam arti memasukkan surga, kan enggak. Inilah walabi sama syarobi al-musab, itulah seburuk-buruknya jual beli barter. Mereka jual diri mereka dengan sihir gitu sehingga nanti masuk neraka, kekal di neraka, masuk surga, laukan ya alam, andai mereka tahu. Andai mereka, kata ayat selanjutnya, beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan dapat pahala di sisi Allah yang lebih baik. Andai mereka mengetahui. Insyaallah. Pelajaran dari ayat ini, fiqhul hayati wal akhir. Ini sebenarnya Profesor Wahbah di sini. Tadi apa yang saya sampaikan itu kesimpulan dari di sini ya, dari penyampaian Syekh Wahbah. Beliau juga sebutkan tadi perbedaan pandangan ulama tentang rincian sihir. Kemudian di sini beliau juga sebutkan bahwa Mu'tazilah itu nggak percaya sihir ada, adapun Ahlussunnah percaya ada sihir. Beliau juga sebutkan di sini orang yang penyihir ini hukumannya apa? Hukumannya kebanyakan ulama langsung dihukum mati. Kalau Imam Syafi'i hukumannya dilihat dia membunuh nggak dengan sihir tersebut. Kalau membunuh maka hukuman mati, kalau nggak membunuh maka bukan hukuman. Itu beberapa pelajaran dari di sini ada halaman 277, bagus dilihat poin 9. Ibnu Arabi bertanya, gimana kok bisa Allah menurunkan kebatilan dan kekufuran? Kok apa hikmah? Kemudian kata beliau, semua kebaikan dan keburukan, taat dan kemaksiatan, iman dan kafir itu memang dari Allah Pak, semuanya. Dan beliau kemudian bawakan dalil bahwa Allah menurunkan fitnah, menurunkan ujian, menurunkan keburukan. Memang gitu. Dan tidak mustahil di sini. Memang perdebatan tentang Harut Marut itu malaikat atau bukan, itu perdebatan yang populer. Tapi pendapat mayoritas ulama ya mereka malaikat, dan sebagaimana lahiriah Quran begitu. Kan malaikat terlalu taat. Ya ini justru ini taat. Ya enggak? Bener enggak? Teman-teman paham enggak maksud saya? Kan di antara argumen yang mengatakan ini bukan malaikat, karena kenapa kata mereka malaikat selalu taat, ya enggak? Ini kok malah ngajarin nggak benar. Saya bilang justru sebaliknya. Inilah taat nih kayak gini. Ini taat. Paham ya teman-teman ya? Kenapa? Karena yang nyuruh ngajarin nggak benar siapa? Siapa yang nyuruh mereka ngajarin sihir? Allah. Mereka ya, ngajarin sihir itu justru taat pada Allah. Ya Allah yang nyuruh, maka mereka lakukan sebagaimana adanya. SOP-nya gimana mereka ajarin. Persis. Gitu. Makanya mereka di sini bukti mereka masih taat adalah mereka bilang, sungguh kami hanyalah ujian, kamu jangan kafir. Berarti kan memang malaikat bener, soleh. Cuma lagi tugas nih, kebayang sih gimana. Ya, itulah. Ya, itu mekanisme Allah Subhanahu wa taala menurunkan keburukan begitu. Menakdirkan keburukan begitu. Oke, kita lanjut ke halaman ke ayat 145. Ini di halaman 278 dari PDF-nya. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan ro'ina, tapi katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarlah. Dan bagi orang kafir azab yang pedih. Masih Allah mengkritik Yahudi. Kata Allah, wahai yang beriman jangan ikuti orang Yahudi yang mengatakan ro'ina. Jadi Yahudi ketika ketemu dengan Nabi minta diperhatikan, itu mereka ngomongnya ro'ina artinya perhatikan kami. Tapi mereka ngomong ro'ina yang maknanya perhatikan kami, tapi punya makna lain. Ro'ina itu artinya kedunguan. Ro'ina itu ada ru'unah, kedunguan, dungu. Jadi mereka pengen ngomong dungu kamu gitu. Nabi, dungu kamu gitu. Atau Muhammad, dasar dungu. Pengen ngomong gitu, cuma biarkan ya parah ya, mereka masa ngomong di Madinah kayak gitu. Itu melanggar perjanjian. Saya jelas kan sudah ada perjanjian Madinah, konstitusi bahwa Muslim dan Yahudi dan musyrikin damai, saling bela di Madinah. Ini mereka malah ya sering melanggar perjanjian, memang udah kebiasaan Yahudi sih. Mereka pengen ngeledek, dasar dungu. Cuma kan nggak bisa sejelas itu. Akhirnya mereka
plesetin ngomongnya ro'ina. Ro'ina artinya perhatikan kami. Kamu tolong perhatikan kami gitu ceritanya. Kedengarannya gitu, tapi sebenarnya maksud mereka dasar dungu kamu. Itu ro'ina ambigu dia. Maka kata Allah, orang Islam jangan ikut-ikut. Jadi sahabat tuh akhirnya pada ikut-ikut ngomong ro'ina juga. Jangan ikut-ikut. Itu mah artinya rendekan. Kalian jangan ikut-ikut. Kalian ganti omongannya apa? Undurna, perhatikan kami juga. Undur, perhatikan kami. Pas mau dengarkan. Pas mau diperintah ke sahabat. Kalian dengerin. Kalau diperintah dengerin. Katakan undurna. Katakannya apa? Undurna. Jadi ke Nabi jangan ro'ina, tapi undurna. Perhatikan kami. Undurna nggak ambigu. Satu makna. Makna positif. Ro'ina ambigu. Makna positif negatif. Ini pelajaran besar banget. Lanjutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ntar kita ke pelajaran. Ayat ke 105, orang-orang kafir itu dari ahli kitab dan juga dari musyrikin. Nah, ini berarti ahli kitab nih kafir atau bukan nih? Ditanya teman-teman. Jawab. Apakah ahli kitab kafir? Kafir. Ya? Mana dalilnya? Kafir. Kamu nih kafir-kafirin orang, mana dalilnya? Dasar kamu kafir-kafirin orang. Mana dalilnya? Al-Bayyinah. Ya enggak usah jauh-jauh, ini depan kita. Ayat 105. Jauh banget. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab, tidak pula dari musyrikin. Berarti ahli kitab kafir bukan? Kafir. Ini kafir ada dua. Ada yang ahli kitab, ada yang musyrikin. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Kristen. Adapun yang musyrikin adalah selain itu. Selain itu, kafir selain dua agama ini, maka musyrikin. Jadi, ya ahli kitab kafir juga. Musyrikin kafir juga. Cuma memang kita masih segar ya. Dan mungkin masih ada artikel sampai sekarang. Ya, artikel yang membuat orang Islam ragu. Ahli kitab ini kafir bukan. Ini pertanyaan bahaya. Kata Imam Nawawi dalam Rawdatul Thalibin, siapa yang ragu Nasrani itu kafir, itu bukan muslim. Yang ragu Nasrani itu kafir atau bukan, itu bukan muslim tuh orang yang ragu. Itu kata Imam Nawawi, ini sepakat ulama. Ini nggak main-main, cuma ya gitulah, orang yang di dalam hatinya ada penyakit ingin menyebarkan keraguan di tengah kaum muslimin, syubhat terus. Ya orang kalau alasan mereka karena dalam Al-Quran mereka dipanggil ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, tidak dipanggil ya ayyuhal kafirun. Ya Allah, sempit banget sih ngajinya. Ngajinya parsial banget sih. Ini orang ngaji apa enggak utuh sih? Belajar tafsir enggak sih? Seolah-olah ayat cuma gitu. Ayat banyak. Ini ayat dikemanain ayatnya? Ayat banyak yang lain. Sabrak ayat ahli kitab tuh kafir. Cuma memang Allah ketika manggil orang itu ahli kitab lebih dihormati dibanding yang bukan ahli kitab. Karena mereka at least mereka punya kitab suci yang awalnya kitab suci itu benar. Mereka at least mengimani Allah dengan konsep yang tidak begitu parah dibandingkan musyrikin yang lain walaupun ada unsur kemusyrikannya. Mereka imani nabi, ya kan nabi-nabi mesti mereka hormati, Adam, Nuh, Idris, Ibrahim dan seterusnya. Malaikat. Maka mereka lebih dihormati dipanggil ya ahlul kitab, wahai alkitab, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kalau musyrikin maka dipanggilnya ya ahlul kafirun, wahai orang kafir. Tapi bukan berarti mereka enggak kafir, itu ini saja panggilan sopan. Gitu ya. Dan itu etika Islam. Islam Masya Allah beretika banget. Bahkan terhadap orang yang kafir pun, ketika memang mereka kafir mendingan, nggak dipanggil kafir. Walaupun diyakini mereka kafir. Paham ya? Itu ya itulah orang yang di hatinya ada penyakit, pengen nyebar syubhat, mereka ambil sebagian dalil, lupakan dalil yang lain. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, adapun kaum muslimin moderat, yang wasatiyah pertengahan, ya kaum muslimin yang sebenar-benarnya mereka mengumpulkan semua dalil. Gak kelewat, termasuk ini. Oke, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ngapain? Mereka nggak suka turun kebaikan pada kalian dari Allah. Padahal Allah mengistimewakan siapapun yang dia kehendaki dari rahmat. Allah yang punya karunia yang maha besar. Ayat ini punya beberapa pelajaran. Yang pertama adalah betapa Yahudi ini punya kedengkian dan makar terhadap orang Islam. Kalau bahasa sekarangnya konspirasi. Bahasa kerennya sekarang, Yahudi ini konspirasi terhadap umat Islam. Dan itu terus sampai sekarang. Walaupun ya jangan juga kita dikit-dikit konspirasi, jangan. Itu juga termasuk sikap berlebihan. Atau mengabaikan nggak ada konspirasi. Yahudi baik, itu juga berlebihan. Moderat saja, moderat. Artinya mereka punya konspirasi, tapi juga kita jangan dikit-dikit konspirasi Yahudi. Dikit-dikit Wahyudi, dikit-dikit Wahyudi. Sian amat. Ya, jangan. Kita
adil, pertengahan, moderat. Kalau memang Yahudi salah, Yahudi salah. Kalau memang Yahudi nggak salah, jangan nyalain Yahudi. Kenapa nggak salahin diri kita sendiri? Dan prinsipnya dalam Islam, kalau umat Islam kenapa-napa, salahin diri sendiri, sebagaimana Allah pesankan di surat Al-Imran. Kemudian pelajaran berikutnya adalah isi etika bagus, kata Syekh Wahbah di halaman ke 281. Maudu'u hadzal adabil jamil. Itu orang Islam hendaknya menjauhi ya panggilan-panggilan yang ambigu, istilah-istilah yang ambigu, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan oleh musuh. Musuh bisa ngetawain, ngeledekin, menyalahgunakan. Di sini ro'ina dan unzurna sebenarnya sama artinya, tapi ro'ina bisa digunakan untuk yang negatif. Maka jangan sama di sini. Zaman sekarang kita ada dihadapkan pada istilah-istilah. Istilah-istilah itu bisa dibawa makna positif, bisa dibawa makna negatif. Dan jangan pernah bermain-main meremehkan istilah, karena istilah gawat. Di antara istilah yang mudah sekali diselewengkan istilah radikalisme. Di antara istilah yang mudah sekali diselewengkan istilah moderat. Istilah moderat. Saya agak kecewa sebagian orang kalau mau menyebut Islam, bukan Islam ya, menyebut sebuah strength, pola berpikir yang tanpa batas, ya, mendobrak hal-hal baku dalam Islam. Kemudian teman-teman, di antara teman-teman mungkin ada yang bilang, oh itu Islam moderat, kalangan Islam moderat. Enggak, itu enggak moderat, itu justru ekstrim, kiri. Itu justru parah. Enggak boleh dibilang Islam moderat. Islam moderat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang mengaku-ngaku moderat padahal tidak moderat. Di antara istilah tadi, istilah radikalisme. Jadi kita pakai lah. Akhirnya, padahal radikal itu sendiri buat orang-orang yang tidak suka Islam, ya Islam itulah radikal. Akhirnya terus. Nah, kemudian juga di antara istilah yang ambigu sekali adalah feminisme, istilah yang ambigu. Banyak sekali istilah yang ambigu dan sangat disayangkan banyak kalangan yang ingin mengaduk-aduk umat Islam ini, dia bermain-main di ranah istilah. Main-main dengan istilah. Kita jangan terbawa. Makanya istilah-istilah Islam itu dipertahankan. Istilah-istilah Islam dipertahankan. Riba, dipertahankan istilah riba. Jangan diganti-ganti lain istilah dengan istilah interest, dengan istilah bunga. Ini mengaburkan hakikat riba. Kemudian aurat, kita pertahankan istilah aurat. Jangan lagi istilahnya hal yang tidak layak dilihat. Jangan gitu, itu terlalu ambigu. Dan hal semisal. Intinya pada akhirnya kemudian ada hal-hal tertentu kita jangan sampai terbawa narasi untuk mengubah itu. Kemudian pelajaran lainnya adalah bahwa orang yang tidak beriman, baik ahli kitab maupun musyrikin, sama-sama nggak suka Islam, sama-sama benci Islam. Dan Islam, meskipun mereka benci Islam, tetap Islam mewajibkan kita bersikap adil, baik kepada mereka. Itu istimewa banget Islam. Meskipun menyebutkan banyak ayat, ahli kitab begini, musyrikin begini, tapi Allah ngajarkan kita baik pada ahli kitab, baik pada musyrikin. Apalagi di Indonesia, kita harus baik, bersikap baik. Dan dengan demikian kita harapkan orang-orang akan masuk Islam. Tanpa kita kemudian meyakini mereka berada di atas kebenaran. Enggak, itu nggak boleh. Tapi kita berbuat baik. Itu puncak berbuat baik itu gitu. Anda berbuat baik pada orang yang Anda yakini benar, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kan, kalau Anda berbuat baik tetap pada orang yang Anda yakini dia salah. Itu istimewanya Islam justru itu. Sebagian orang pengen, udah jangan. Kalau kita meyakini non-muslim itu pasti kekal di neraka, pasti salah, ntar membawa kepada sikap intoleransi. Ini keliru justru. Justru puncak toleransi adalah Anda yakin dia salah, tapi Anda baik sama dia. Itu puncak toleransi justru. Malah bukan toleransi kalau Anda kemudian mengaduk-aduk keyakinan Anda sendiri, membenar-benarkan keyakinan orang. Itu malah pada akhirnya Anda sama. Toleransi itu pada hal yang berbeda. Kalau Anda dan dia sama, ya, itu bukan toleransi namanya. Paham ya, teman-teman? Paham ya? Baik. Kemudian halaman selanjutnya, di ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami nasakh ayat atau kami buat lupa, melainkan kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Tidakkah kamu tahu Allah Maha Kuasa segala sesuatu? Ini ayat bicara tentang nasakh. Nasakh adalah konsep di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti hukum, ya. Dan nasakh bisa ya ayat yang dinasakh atau hadis yang dinasakh. Intinya hukum diganti. Kemudian kata Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik atau ganti dengan yang semisal. Oke.
mungkin teman-teman ada yang lagi-lagi main istilah ya. Ada yang beranggapan nasakh ini ralat. Nasakh ini ralat. Saya mau tegaskan bahwa nasakh bukan ralat. Saya udah pernah negaskan belum sih di pengajian ini? Intinya nih saya udah pernah tegaskan di beberapa tempat. Oh enggak, bukan di pengajian ini. Gak apa-apa ya. Jadi nasakh bukan ralat. Dari sisi apa? Kalau ralat tuh mengandung unsur, salah. Itu ralat. Jadi ralat tuh kalian untuk suatu instansi bikin keputusan. Kemudian menyadari, itu nggak tepat kebijakannya. Terus diganti kebijakannya. Itu ralat. Bikin pengumuman. Terbukti nggak pas. Diganti, itu ralat. Allah nggak meralat. Nasakh bukan ralat. Karena ralat ada unsur ketidaktahuan akan masa depan. Ternyata begini, maka diralat. Allah nggak gitu. Allah maha tahu segala-galanya sebelum terjadi. Maka bukan ralat nasakh. Tapi nasakh adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan batas waktu pada suatu hukum. Ketika sudah berakhir batas waktu tersebut, maka hukumnya sudah Allah rencanakan juga. Nanti dengan hukum yang kedua. Ulangi, nasakh itu Allah menentukan batas waktu untuk satu hukum, di mana begitu hukum ini berakhir batas waktunya, maka langsung tergantikan dengan hukum yang kedua. Yang dua-duanya ini, hukum 1 dan 2 sudah Allah tentukan sejak awal. Terpahami nggak? Kita beri contoh. Contohnya ada kota ya, kita sebut saja kota. Ini mempraktikkan lockdown total. Contoh. Kalau kita contoh kekinian aja, ini tidak dalam rangka mengkritisi atau memuji atau hal semisal enggak. Ini contoh aja biar kebayang. Enggak. Saya satu kota melarang keluar rumah sama sekali. Ya. Sampai sebulan. Ternyata di pertengahan bulan kondisi sudah membaik. Maka kemudian segera bikin pengumuman baru. Sudah kembali kondisi normal, tidak perlu ada lockdown lagi. Tidak perlu ada pembatasan fisikal lagi. Nah, ini namanya ralat. Ini namanya apa? Penggantian hukum, bukan nasakh. Nasakh nggak gitu. Kenapa? Karena si pemberi kebijakan ini nggak tahu masa depan. Begitu perkembangan, ternyata begini perkembangannya. Nggak jadi sebulan, maka nggak jadi diganti di tengah bulan sudah dibatalkan. Ini namanya bukan nasakh. Ini meralat, mengganti, atau sebut saja mengamandemen. Adapun nasakh, maka seolah seperti pemberi kebijakan ini, wali kota, dia tahu bahwa masalah akan selesai dalam 2 pekan. Maka dia bikin pengumuman kita lockdown selama 2 pekan, kemudian dibikin pengumuman, dan dari awal dia udah tahu setelah 2 pekan itu, udah siapin dia. Ada kebijakan baru lagi, yaitu akan dibuka. Maka kalau begini namanya bukan, makanya ini namanya nasakh. Nasakh begini. Jadi dia udah dari awal tahu 2 pekan akan selesai masalahnya. Dia sudah bikin 2 rencana. 1, 2 pekan ini lockdown. Rencana kedua, setelah 2 pekan dibuka. Ini nasakh kayak gitu. Jadi nasakh didasari pengetahuan akan masa depan. Tentu dalam kasus tadi, wali kota ini tentu kita nggak bilang dia tahu masa depannya, tapi at least teman-teman kebayang dia punya perencanaan seolah-olah tahu masa depan. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu daripada dia, jauh lebih tahu dari siapapun. Allah ketika menentukan contoh nasakh, tadinya kiblat itu ngadep ke Baitul Maqdis, ke Syam, ke Palestina, Al-Quds, Yerusalem. Kemudian sampai 17 bulan setelah hijrah digeser atau diubah kiblat ke Ka'bah. Ini bukan ralat, karena kalau ralat seolah-olah Allah, ya ternyata nggak efektif ya ngadep Baitul Maqdis, ganti deh. Itu ralat. Tapi Allah nggak, Allah dari awal sudah maha tahu menentukan ada 2 hukum. Selama beberapa waktu ngadep Baitul Maqdis, setelah itu ngadep ke Ka'bah. Jadi nasakh tuh mainannya mainan penentuan waktu, bukan meralat karena perkembangan terbaru atau karena nggak tahu. Dari sini maka nasakh bukanlah aib bagi Islam.
Yahudi itu menjelek-jelekan Islam dari sisi nasakh. Mereka masa Tuhan ngeralat, Tuhan kan maha tahu. Ya itu karena mereka salah paham tentang konsep nasakh. Nasakh itu buat mereka kayak gitu. Ralat adalah buat Islam, enggak, bukan ralat. Oke, kalau teman-teman mungkin bertanya, kalau memang hukumnya bakal jadi hukum yang kedua, ngapain ngasih hukum pertama dulu? Kira ada pertanyaan gitu. Kalau memang kiblat bakal Ka'bah, buat apa terus awalnya Allah menentukan suruh ngadap Baitul Maqdis dulu? Kalau memang minuman keras itu haram, buat apa Allah bolehin dulu awal-awal? Mungkin akan muncul pertanyaan seperti itu. Sampai sini teman-teman mengikuti nggak? Ya betul nih, Ilya Khamar. Kalau memang khamar haram, pada akhirnya ngapain dibolehin dulu? Kan tadi kita bilang ya. Karena kalau ralat kan wajar masuk akal ya. Kalau ralat masuk akal. Awalnya khamar boleh. Ternyata mudorot ya, udah dia dilarang gitu. Kan ternyata. Jadi diganti karena ternyata ada fakta baru. Tapi ini udah tahu bakal ganti hukum, ngapain hukum pertama dulu dilaksanain? Mungkin akan muncul pertanyaan lagi seperti itu. Paham ya? Oke. Jawabannya banyak, di antara diisyaratkan ayat ini. Nati bi khairin minha aw misliha, kami akan ganti dengan yang lebih baik atau yang semisal. Manusia itu punya psikologi. Dia kalau satu hukum saja, saya contoh, anggap khamar haram saja. Maka ketika itu di awal udah biasa khamar, langsung haram, berat begitu. Tapi ketika dikasih hukum boleh dulu selama beberapa waktu, kemudian itu boleh, ringan. Apalagi khamar itu 4 tahapan kan. Untuk sampai taraf haram mutlak itu ada tahapannya. Sempat haramnya menjelang sholat saja. Sempat sebelumnya seperti makruh gitu hukum. Tapi bertahap sehingga kemudian siap masyarakat. Atau mungkin hal lain, misalnya awalnya haram terus boleh. Contoh ziarah kubur. Ziarah kubur awalnya haram terus boleh. Itu juga karena memperhatikan hikmah di mana orang-orang Arab saat itu masih dekat dengan kemusyrikan. Hingga ya kalau langsung dibolehkan, apalagi langsung dianjurkan, nanti khawatir kembali musyrik, maka dilarang dulu sampai udah kuat baru. Itu hikmah. Dan manusia punya psikologi juga, dia ini kalau dibolehin aja itu biasa banget, biasa. Tapi kalau dibolehin setelah dilarang itu merasa nikmat, merasa istimewa. Begitu nggak teman-teman? Contoh ya. Teman-teman keluar rumah ke kampus, nanti hari biasa sebelum PSBB, sebelum COVID-19, biasa aja kan? Biasa ke kampus, biasa kali, sekolah biasa kan. Malah kadang mungkin nganggap beban. Tapi ada saatnya nanti teman-teman begitu udah boleh ke kampus lagi, udah boleh keluar rumah lagi, udah boleh macam-macam lagi biasa. Itu merasa nikmat. Wah, alhamdulillah, nikmatnya sekali datang ke kampus. Malah mungkin teman-teman yang tadinya sering kesiangan mager ke kampus dan nitip absen, ya itu datang paling duluan pagi-pagi gitu ya. Itu manusia gitu punya kecenderungan begitu. Maka ada beberapa hukum Allah larang dulu terus baru bolehkan agar terasa. Ada hukum Allah perintahkan yang berat dulu kemudian Allah bikin ringan agar terasa nikmat tersebut. Gitu. Dan pembahasan nasakh cukup panjang, insya Allah nanti di pekan depan itu ada mini daurah ya, 2 hari bekerja sama dengan diselenggarakan oleh IKF. Nanti kita di situ sama-sama ngobrolin nasakh. Insya Allah sekitar pekan depan nanti akan di-share startnya, kita akan ngobrolin nasakh insya Allah. Oke. Kita lanjut dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-107, apa kamu nggak tahu bahwa Allah milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kamu nggak punya pelindung dan penolong selain daripada Allah? Apa kamu mau minta kepada Nabi kamu, Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa dulu diminta oleh Bani Israel? Jadi kalian Bani Israel sekarang, Yahudi, Bani Nadir, Qainuqa, Quraisy zaman Nabi, dan orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin, kalian ini mau minta request ke Nabi Muhammad seperti dulu Bani Israel request macam-macam aneh-aneh ke Nabi Musa. Kata Allah, barang siapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan, sungguh telah sesat dari jalan yang lurus. Ini Fiqhul Hayatul Ahkam sudah saya singgung tadi. Kemudian ayat 109, 110.
orang-orang ahli kitab lagi Allah tegaskan. Mereka ingin sekali memurtadkan kalian setelah kalian beriman karena kedengkian mereka. Dengki yang ada dalam diri mereka setelah sudah jelas kebenaran bagi mereka. Maka kata Allah, maafkan. Maka kata Allah, perlakukan baik. Sampai Allah memberikan putusan. Ini lagi-lagi Islam luar biasa, meskipun tahu ahli kitab ini menyimpang, pasti masuk neraka, kekal dalamnya. Ahli kitab ini jahat sama orang Islam, tapi tetap Allah perintahkan maafkan. Berbuat baik, Masya Allah. Itu Allah maha mampu segala sesuatu. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan dari diri kalian, berupa kebaikan sedikit apapun, akan kalian jumpai balasannya di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Sini pelajarannya adalah bahayanya hasad, bahayanya kedengkian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ahli kitab ada yang mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi, tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Kata Allah, itu hayalan mereka saja. Jadi menarik di sini Allah salah dari awal Allah tuh tegaskan hanya Islam yang masuk surga, hanya Islam yang masuk surga. Terus mungkin ada yang bilang, wah selfish banget Islam nih. Allah ungkap di sini, lah Yahudi sendiri berkeyakinan gitu kok, Nasrani sendiri berkeyakinan begitu kok. Mereka berkeyakinan hanya mereka yang masuk surga. Maka kata Allah, mereka tuh berhayal. Mana sini bawa bukti? Kalau memang kalian benar. Justru siapa yang berislam, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbuat baik, maka baginya pahala dari sisi Allah, dan tidak ada takut, tidak pula kesedihan bagi mereka. Nah, kemudian Allah ungkapkan bahwa Yahudi dan Nasrani saling menyesatkan. Kata Yahudi, Nasrani tidaklah, ayat 113, tidaklah berada di atas satu hal pun. Nasrani balas menjawab, Yahudi tidaklah berada di atas sesuatu pun. Ini sesat, keliru, pasti masuk neraka. Kata Allah, sementara mereka semua membaca Alkitab. Sama-sama kitab yang dibaca. Kata Allah, demikianlah orang yang tidak berilmu berkata juga seperti mereka, tanpa ilmu, tanpa bukti. Allah akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat apa yang mereka perselisihkan, bahwa justru Yahudi dan Nasrani sama-sama salah, yang benar adalah Islam. Pelajaran terakhir dari rangkaian ayat ini, bagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, halaman ke-301, bahwa ahli kitab ini sebagiannya beriman dengan sebagian Taurat, tapi ingkar kepada yang lain, dan juga ingkar kepada kitab temannya ini. Yahudi ingkar kepada kitabnya Nasrani, dan sebaliknya, walaupun Nasrani dalam hal ini dia juga memakai Taurat, tapi dia tetap mengkafirkan Yahudi. Dan semuanya dua-duanya sama-sama tidak beriman pada Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di sini, tidak seharusnya mereka saling bermusuhan seperti itu, karena mereka sama-sama tidak memiliki ilmu. Adapun cara selamat adalah wa tariqun najah likulli insan. Paragraf ketiga, halaman 302, adalah iman yang murni pada Allah semata, yang mengandung ketundukan pada perintah Allah, tidak ada syirik. Dan itu cuma Islam yang begitu, yang dibangun di atas amal soleh dan ibadah yang murni penuh tauhid. Baik, ini barangkali bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ada yang ingin diskusikan dari teman-teman sekalian? Silakan. Sambil teman-teman diingatkan nih, ingat teman-teman, ada yang lupa jadwal, ini tersibukkan dengan agenda lain. Tapi kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Yang mentang-mentang ada rekaman terus nggak datang, jangan. Oke, Toib. Terima kasih banyak Ustadz Fajri, jazakallah khairan. Pada teman-teman yang mau bertanya silahkan di chat. Nah, sudah masuk Ustadz dari Dafa. Oke. Ada apa? Apakah dia punya tugas lain? Kita nggak tahu. Ini perkara gaib. Saya nggak tahu. Dan nggak disebutkan juga di dalil, nggak disebutkan. Baik. Ustaz, apakah salah satu perincian Imam Syafi'i terkait hukum sihir tadi? Iya, kata beliau, jika sihir tidak mengandung kemusyrikan, ya maka dia bukan kekafiran. Gitu. Tapi kemudian ditanya,
Apa sihir yang nggak ada musyriknya? Dalam kenyataan di lapangan itu yang susah dicari malah. Musyrik itu di antara nanti misalnya nulis ayat Quran pakai darah, najis, kencingin Quran, gitu. Nanti dibaca di buku tadi itu. Buku apa tadi? Jin, Sihir, Ruqyah, Jin, Sihir, dan Terapinya Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu hadis itu dibawakan contoh-contoh sihir. Biar kita melek. Dan ada juga kok buku-buku seperti itu ditulis ulama Indonesia. Agar kita nyadar, oh iya, gitu kenyataannya. Silakan jika ada yang didiskusikan lagi. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah menyimak. Udah hari keberapa nih? Ke-16 ya. Masya Allah. Lagi sulap. Novel. Sulap yang menggunakan trik dan kecepatan tangan menipu manusia apa termasuk sihir? Bukan. Bukan termasuk sihir. Cuma memang sebagian ulama mengharamkan sulap karena ada unsur menipunya, kemudian juga ya itu nanti akan mendorong dia terus belajar yang lebih akhirnya sihir. Karena itu banyak kasus sulap-sulap itu dekat dengan dunia sihir. Apalagi sulap itu sendiri bahasanya aja magic. Bahasa Inggrisnya magic. Alhamdulillah di bahasa Indonesia dibedakan ya, di bahasa Inggris. Disamain. Tapi Wallahu a'lam mungkin untuk menghukumi sampai haram tidak bisa disamakan. Ada beberapa sulap yang trik-trik ya itu hiburan belaka dan dia tidak mengandung keharaman, barangkali lebih ringan hukumnya. Mungkin untuk rinciannya bisa ditanya per kasus sulapnya bisa ditanya. Dan kalau dibilang dia membohong enggak gitu, karena sama-sama pesulap dan yang nonton tahu ini bohong. Sama seperti hukum cerita. Bikin cerpen, bikin cerita fiksi itu betul ulama beda pandangan ya. Ulama beda pandangan. Sama hukum drama ulama beda pandangan. Yang melarang landasannya karena itu bohong, bohongin orang. Bohongin orang. Kan cerita fiksi bohong, ya enggak? Kan enggak ada kenyataan. Drama bohong. Itu pura-pura dia. Tapi ulama yang bolehkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin misalnya bilang, "Loh enggak, kan sama-sama tahu itu kalau itu memang fiksi." Sama-sama tahu. Seperti guru juga suka gitu. Saya lagi nerangin fa'il marfu maf'ulun bihi mansub. Terus dia bilang doroba Zaidun amron. Zaid memukul Amr. Bohong bukan tuh? Jawab di chat. Bohong bukan tuh? Beneran emang Zaid mukul Amr? Ya Kak, itulah artinya dalam ini dia bukan fakta kan, bukan kenyataan. Tapi juga kita nggak bilang dia kebohongan yang dosa, enggak. Ini fiksi, contoh tuh fiksi. Contohnya, itu fiksi sebenarnya dia sedang. Tapi kan udah dibilang dari awal, contohnya. Sama fiksi gitu. Ini fiksi loh, gitu. Ini drama loh, gitu. Itu sama seperti contohnya. Juga, Syekh Ibnu Utsaimin juga berdalilkan dengan, dan ini banyak ulama, saya sebut beliau ini sebagai ini aja, simbol saja. Karena mungkin ulama lain yang satu negeri dengan Syekh Ibnu Utsaimin ada yang mengharamkan. Saya bawakan contoh Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau enggak ulama yang membolehkan jauh lebih banyak. Mayoritas ulama modern membolehkan. Syekh Ibnu Utsaimin mendalilkan itu hadis kedua Arba'in Nawawiyah itu drama. Nabi Muhammad SAW dan Jibril itu sedang berdrama. Nabi Muhammad tahu itu Jibril tahu itu Nabi Muhammad, dan mereka sedang memainkan peran. Makanya Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad nggak gini, kamu kan Jibril, nggak gitu kan? Nabi Muhammad tahu itu Jibril, tapi nggak, kamu kan nanya-nanya sih, nggak gitu, tahu nggak? Coba bayangin kalau itu nggak ada kesepakatan sebelumnya Nabi Muhammad dengan Jibril, bayangin ya, bayangin apa? Nabi Muhammad dan Jibril nggak ada kesepakatan sebelumnya. Di Jibril datang, nanya, kok kamu pegang-pegang saya? Mungkin gitu, bisa jadi kan? Kok kamu nanya rukun Islam sih Jibril, kan kamu yang nurunin Quran melalui kamu. Tapi enggak, karena ini sedang drama, sehingga Nabi diam aja, tapi jawab seolah-olah emang ini orang nanya. Bahkan ketika si yang bertanya bilang, kamu bener, itu kan lanjang sebenarnya bilang gitu ke Nabi, kamu bener. Nanya, yas'aluhu yasadiquhu.
lancang, tapi Nabi mendiamkan. Padahal itu akhlak buruk. Kaidahnya adalah Nabi itu menegur akhlak buruk kan, kaidahnya. Tapi ini sedang drama, sedang mempelajari, jadi pelajaran buat para sahabat. Maka di akhir Nabi bilang, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang buat ngajarin kalian. Maka Nabi di akhir tuh seperti bereveal, kalau istilah ya dia seperti ngasih tahu, nih kenyataan seperti itu. Oke, mungkin akan muncul pertanyaan tentang prank, akan muncul pertanyaan tentang stand up comedy. Let's see, kita lihat ada pertanyaan nggak? Nih, Mistal Janan Nastian bertanya, bagaimana stand up comedy yang bohong dalam rangka men-channel? Tapi penonton dan stand up comedy sama-sama tahu kalau itu bohong. Kemungkinan besar ini masuk ke hadis Nabi. Ada hadisnya, masalahnya ada hadis. Wailul lilladzi yuhadditsun nasa fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailul lahu. Nabi bersabda, celakalah orang yang berbohong pada manusia cuma buat bikin mereka ketawa. Celakalah dia. Ini masuk ke situ. Stand up comedy. Kalau memang mengandung kebohongan seperti itu. Tapi barangkali bisa ditanyakan rinciannya. Artinya saya sendiri bukan penikmat stand up comedy. Malah saya nggak tahu pernah nonton stand up comedy utuh atau belum, berapa pernah. Mungkin kalau cuplikan ya. Gitu. Tapi saya belum pernah. Kalau utuh nggak pernah, belum pernah seumur hidup saya. Itu di antara dunia yang saya sendiri belum pernah tahu kayak. Maka mungkin bisa rincian, tapi kalau dia memang dusta, cuma bercanda, kemungkinan tetap terlarang karena hadis tadi. Mungkin ada yang bilang kalau gitu cerpen juga bau beda dong. Cerpen drama kan memberikan pelajaran, bukan bikin ketawa, ya nggak? Itu titik perbedaannya. Jadi nggak bisa disamakan antara bikin cerita fiksi atau drama dengan stand up comedy. Dari sisi stand up comedy tujuannya ya dia bercanda, bukan pelajaran. Kalau tadi bikin contoh Zaid memukul Amr itu pelajaran, bikin fiksi ya, cerita itu pelajaran, drama ada pelajaran. Tapi kalau hiburan seperti itu dan bohong untuk bikin ketawa itu masuk ke dalam hadis, ada hadis secara rinci. Tapi pada akhirnya ini semua hal-hal kaidah-kaidah umum, rinciannya tetap harus dimintakan fatwa secara khusus pada para ulama yang lebih berilmu untuk rinciannya. Karena kalau saya bilang boleh, kenyataannya ada yang kondisinya tidak persis seperti itu, tapi mengatasnamakan hal yang boleh kan bisa. Terus juga di sini tadi yang fiksi dan drama yang dibolehkan, ya drama dan fiksi yang tidak mengandung keharaman. Dari aspek lain, ya kalau mengandung keharaman seperti buka aurat, ya fix nggak boleh. Mengandung keharaman dari ini haram, perbuatan membuka auratnya haram. Ya, dramanya enggak, tapi perbuatan buka auratnya haram, mengandung dosa berarti. Gitu. Atau semisal itu adanya. Oke. Ini bertanya, yang celaka pembicara atau pendengar juga? Nah, kalau di hadis sih pembicaranya, saya nggak tahu kalau pendengarnya. Tapi kalau pendengarnya dia menyemangati pembicaranya, emang dia berserikat dalam kesalahan, meskipun tingkat kesalahannya berbeda. Kemudian ada pertanyaan lagi, warmilah. Bagaimana jika berbohong dengan tujuan menutupi aib? Wajib. Berbohong untuk menutupi aib, hukumnya wajib. Bohong sendiri kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu bohong banyak pengecualiannya. Malah dalam fikih itu ada konsep bahwa bohong itu tergantung tujuannya. Nah, ini juga penting, menarik. Ini menarik kaidah. Ini mungkin seperti kesimpulan pembahasan kita barusan, ya. Bahwa bohong itu sendiri tergantung tujuannya. Itu fakta menarik dalam fikih seperti itu adanya. Makanya Nabi SAW mengecualikan bohong yang boleh diantaranya suami bohong pada istrinya, istri bohong pada suami dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga. Itu malah bohong yang Nabi secara tegas boleh kan, kemudian bohong demi mendamaikan orang. Itu jadi saya teman kalian nih berantem tuh, kalian bohong, kalian bilang, kamu tahu nggak, dia puji-puji kamu loh kemarin. Iya, dia, masya Allah baik banget ya, padahal saya benci sama dia. Kita berantem nih, tapi dia puji saya, aduh baik banget, titip salam ya, iya, gue titip salam nanti. Terus dia ngomong ke teman satunya lagi, lo tahu nggak, dia tuh titip salam ke lo, dia puji-puji lo, mantep loh. Akhirnya tuh dua orang yang tadi yang musuhan ketemu, wah makasih banyak ya, iya gue selama ini suzon sama lo, ternyata lo diem-diem puji gue.
Atau dia bawain hadiah, bawain makan. Ini dari dia loh. Gitu. Saya Budi dan Andi musuhan. Terus ada Roni dia pengen mendamaikan. Maka Roni beli coklat atau beli buku bagus gitu, beli buku keren, ngasih ke Budi, ngasih ke Andi, kirimin. Tapi atas namanya paketnya from Andi to Budi, please forgive me. Wah, kira itu saling telepon. Makasih udah ngirim hadiah. Gue kayak nggak ngirim deh, telepon dulu. Tapi itu kasusnya itu keceroboh sih, si Roni ceroboh. Tapi intinya itu contoh mendamaikan orang. Gitu. Contoh mendamaikan orang. Dan banyak. Jadi pada akhirnya kemudian itu dalam fikih tadi, dalam fikih disebutkan bahwa bohong itu tergantung tujuannya. Tapi ini bukan dalam rangka teman-teman kemudian dikit-dikit bohong, enggak. Itu ada kasusnya ketika memang teman-teman melakukan kesalahan dan kemudian bohong itu sendiri adalah kesalahan dan bertumbuk-tumbuk, itu sendiri adalah berarti dosa. Ini kondisi tertentu saja, kalian seperti tadi menutupi aib, bukan menutupi kesalahan pribadi yang memang seharusnya dihukum. Gitu. Jadi misalnya teman-teman yang ngajain tugas cuma bohong biar teman-teman nggak masuk, teman-teman nitip absen, itu bohong. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Wah, bohong nutupin aib kata Ustadz boleh, aib pribadi enggak lah. Kalau konteks seperti itu enggak, hancur dunia kayak gitu. Tapi ini misalnya contoh teman-teman, atau ini ada suatu akhwat misalnya ditanya pas lamaran, kamu udah pernah pacaran belum? Gitu. Nah, ini aib, bilang aja belum pernah. Walaupun udah pernah, bilang belum pernah. Malah saya sering bilang ini wajib kayak gini, karena aib wajib ditutup. Apalagi aib seperti ini yang mudaratnya besar, tidak ada masalahnya dia ngasih tahu. Ya, maka bilang nggak pernah pacaran. Jelas ya. Tapi ini kan aib yang nggak ya yang seperti itu. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu kalau taruh, kalau bohong akan tersingkap. Makanya kayak gitu jangan bohong agar tidak lebih buruk keadaan nanti mendatang. Sekali lagi semua ada rinciannya, tapi itu tadi kaidah umumnya. Kemudian ada pertanyaan dari Rizky Ilham Saputra, kalau gitu kita diminta bersumpah atas nama Allah, kita penuhi nggak? Nah, kalau memang bohongnya bukan bohong yang terlarang, maka sumpah atas nama Allah di sini nggak apa-apa. Suami istri tadi bohong, karena dari awal sudah Rasul izin, kemudian dia bohong, boleh. Oke, barangkali ada lagi, masih ada waktu 12 menit. Oke, mungkin kalau nggak ada kita cukupkan. Mungkin kita kaji yang sedikit ini jadi bermanfaat. Dan intinya teman-teman mereview surat 2 ayat 102 sampai 113 tadi. Banyak sekali pelajaran berharga buat kita ambil. Poin terpenting tentang sihir, tentang ahli kitab, bagaimana kelakuan mereka, sikap kita juga terhadap hal tersebut, sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap yang benar. Allah bisa semangat tetap puasanya, jangan lupa. Jangan semakin tengah Ramadan semakin malas, justru harus semakin kencang larinya, karena kita sebenarnya sedang seperti lari maraton 30 hari, maraton 30 hari, yang mana harus semakin sprint menjelang akhir, 10 hari terakhir lagi sprint. Nah, sekarang nih harusnya udah speednya udah mulai tinggi, jangan malah kendor dari awal. Dan teman-teman ingat-ingat bahwa Ramadan ini adalah masa berjuang, masa total, masa all out. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan nanti aja deh, enggak, nah, sekarang, jangan tanggung-tanggung. Dan ingat-ingat target-target teman-teman di awal, yang mungkin targetnya khatam sekian kali, baca ini, sholat tarawih rutin, sumbang segini misalnya, memberi berbuka puasa, itu jangan dilupain, dievaluasi, agar tetap kita memaksimalkan Ramadan, karena inilah puncak atau namanya musim kita ini beramal baik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Fajri dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir istiqomah sampai pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk
terus diulang lagi pelajarannya dan juga untuk terus standby mengikuti kuis di setiap sesi, karena setelah sesi nanti malam akan diberikan kuis, maka sesi sebelumnya yaitu sesi pertemuan 5 dan 6 7 sudah dan tidak 8. bisa dilaksanakan lagi. Gitu. Jadi setiap 2 sesi itu hanya bisa diikuti kuisnya dalam 1 kesempatan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dan akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.